demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Seperti pula adanya dosa yang kita lakukan, dosa yang lewat omongan, lewat mata dan telinga, seringlah tiada terasa bila sudah terbiasa. Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Iba'il kiram, hadratil muhtaramin, Jamil Asad al-Ashraf ahibba rahimahullah, yang kita muliakan, yang kita hormati, para orang tua kita, para sesepuh, para kiai, para guru yang hadir bersama kita pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan juga seluruh jamaah yang hadir mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiyah, dan pagi hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul biniatit ta'allumul ilm, yang mudah-mudahan pulang dari sini membawa kemanfaatan dalam hidup kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa sulsilatu syayatin." Kata Rasulullah, ketika masuk datangnya bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu sorga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Bulan suci Ramadan, kata para ulama, setan dibelenggu, kata Rasulullah, yang menurut para ulama dari ujung pala sampai ujung kaki semua diikat. Artinya masuknya bulan suci Ramadan, setan tidak akan ikut campur oleh kehidupan kita. Maka kata para ulama, kalau pengen lihat sifat aslinya seseorang, lihat pada saat Ramadan. Itu sifat aslinya. Karena setan tidak ikut campur lagi di dalam kehidupan dia. Jadi kalau di luar bulan Ramadan dia tidak sembayang, lalu masuk bulan Ramadan dia tidak sembayang, begitulah sifat aslinya. Jadi kalau di luar bulan Ramadan dia tidak pernah menyentuh Al-Quran, masuk bulan Ramadan tidak pernah menyentuh Al-Quran juga, begitulah karakter aslinya. Bukan ulahnya setan, memang dirinya begitu. Jadi oleh sebab itu, kalau pengen lihat sifat asli manusia, Ramadan menjadi tolak ukur seberapa dahsyatnya nasyat dia, ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sifat aslinya seseorang. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua insyaallah. Jamaah rahmatin Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sedikit istifadah mudzakkar wa tadzkir, sama-sama nasihat buat diri saya maupun buat yang hadir. Ada sedikitnya 4 rahasia bulan suci Ramadan yang apabila kita ketahui rahasia ini, niscaya kita akan sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya bulan suci Ramadan. Yang pertama, tentang puasa Ramadan ini. Satu adalah niat. Orang yang berpuasa maka diharuskan berniat, betul? Bahkan niat ini menjadi fondasi utama ketika seseorang berpuasa Ramadan. Ada apa dengan niat? Kenapa harus niat? Apa menjadi penyebab niat menjadi fungsi terbesar dalam puasa Ramadan? Ternyata niat itu jamaah bukan sekedar apa yang diucapkan oleh lisan, tapi niat itu talaffuz biha, diucapkan dengan lisan, tapi mahalu niat, tempatnya niat hati. Jadi kalau orang puasa Ramadan, kita disuruh berniat dari hati ini untuk menancapkan niat untuk berpuasa besok. Buat apa? Apa fungsinya?
Islam tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah di balik itu semua, jamaah. Ternyata fungsinya niat adalah ketika seseorang di malam hari dia berniat. Ya. Kalau seandainya di luar bulan Ramadan, jam 9 pagi dia nggak sarapan, maka perut dia lapar, jamaah. Apalagi sampai zuhur, makin lapar, betul? Sampai ketemu malam, makin keroncongan, bisa kelaparan dia. Sebab kenapa? Karena kalau di bulan Ramadan, kita dianjurkan berniat. Karena apa? Karena niat itu tempatnya hati. Ketika seseorang menancapkan, saya niat puasa besok, maka hati ini mengirimkan sinyal ke otak kita. Yang menjadikan otak kita memerintahkan ke seluruh anggota tubuh kita untuk mempersiapkan diri besok bakal puasa. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh anggota tubuh kita akan mengatur seluruh pola hormon-hormonnya maupun kesehatan fisiknya untuk menahan agar tidak berlebihan menggunakan fisik tubuhnya. Dari niat yang ditancapkan malam hari. Maka oleh sebab itu di mazhab Imam Syafi'i, niat di malam hari hukumnya wajib, bahkan menjadi rukun tabi'id ala niat. Harus dibaca tiap malam. Saking apa? Saking pengaruhnya ke otak kita, ke pusat syaraf kita, sehingga syaraf ini memerintahkan anggota tubuh kita untuk bersiap diri besok akan puasa. Maka niat bukan sekedar wajib dalam puasa, jamaah, tapi menjadi rukun yang kalau nggak ada niat maka puasanya nggak sah. Sebegitu dahsyatnya Islam, sebegitu indahnya Islam membangun. Lalu kenapa orang jam 9 bisa lapar kalau nggak bulan Ramadan? Karena dia nggak perintahin anggota tubuhnya untuk bersiap diri, sehingga ketika masuk di besok harinya, di hari-hari biasa, dia lapar jam 9 jamaah. Dia haus jam 9. Bahkan makin siang makin lapar. Kenapa? Dirinya nggak siap, tubuhnya nggak siap buat menjalankan puasa. Maka ada yang disebut niat. Makanya dalam kitab Bukhari, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama a'malu bi, segala perkara berdasarkan niatnya seseorang. Maka niat menjadi fondasi utama bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau kita besok masuk bulan suci Ramadan, jangan main-main sama urusan niat, jamaah. Makanya masjid-masjid biasanya selesai tarawih, dia selalu menancapkan niat kepada jamaahnya untuk berniat bersama-sama. Untuk apa? Untuk menancapkan tekad yang kuat dalam ibadah di besok harinya. Mudah-mudahan Allah kuatkan niat kita semuanya, insya Allah. Amin. Itulah uniknya jamaah semuanya. Bagaimana Islam mengatur sebegitu dahsyatnya niat. Ini baru perkara niat nih semuanya. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita. Yang kedua, apa itu? Sahur. Ada apa di balik sahur, jamaah? Bagaimana Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fis sahuril barakah. Sahurlah kalian, kata Rasulullah, karena di dalam sahur dapat keberkahan, kata Nabi. Rasulullah bilang, sahurlah kalian, karena dengan sahur kalian mendapatkan keberkahan. Jadi kalau kita lihat ada anak muda yang bangga dengan tidak bangun sahur dia berpuasa, maka dia menghilangkan dirinya dari keberkahan puasa itu sendiri. Apalagi kalau udah mau dekat lebaran, udah tinggal Indomie isinya, udah paling malas bangun sahur. Tapi kalau kita paham hadisnya Rasulullah, sahurlah kalian, kata Nabi, karena di dalam sahur terdapat sebuah keberkahan. Kenapa Nabi suruh bangun sahur? Karena kalau orang tidak bangun sahur, jamaah, maka dia overtime, dia kelebihan waktu puasanya, jamaah. Dia lebih waktu puasanya, yang harusnya dia puasa 13 jam. Gara-gara dia tidur malam, lalu bangunnya subuh, berarti dia nambah 4 jam puasanya. Dan itu merusak tubuh. Dan itu menyakitkan dirinya sendiri. Kalau dia ikutin aturan Nabi, puasa tidak akan membuat dia sakit, jamaah. Karena Rasulullah SAW mengajari kita, bahkan sebaik-baiknya sahur, kata Rasulullah, kapan? Di akhir. Dimundurin. Udah kira-kira 20 menit, 30 menit mau subuh,
Di situ sebaik-baiknya sahur dimundurin. Kenapa? Karena Rasulullah ngajarin kita bahwasanya orang Islam itu harus tetap produktif walaupun puasa. Puasa ini bukan mengajarkan kita berlapar-laparan, bukan mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lemah, tapi puasa mengajarkan kita bagaimana kita merasakan lapar, tapi bukan lapar karena laparnya makanan, tapi lapar karena iman yang kuat. Ya. Rasulullah ngajarin itu kepada kita. Makanya kalau kita ngajarin anak-anak kita, jangan pernah sekali-kali bilang apa, nggak usah sahur, nggak apa-apa. Pantang, karena Nabi ajarin kita buat sahur. Inna fis sahuril barakah, karena di dalam sahur punya keberkahan. Kejar keberkahan dalam sahur dalam hidup kita sehari-hari. Makanya jangan pernah berbangga diri ketika masuki bulan Ramadan, lalu dengan entengnya, saya nggak sahur aja puasa kok. Apa yang mau dibanggain? Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW ngajarin kita buat bangun sahur karena ada berkah di dalamnya. Bukan untuk bermalas-malasan. Bukan untuk bersantai-santai. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Berapa banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri yang ketika masuk bulan Ramadan, karyawan yang muslim dilarang untuk puasa. Tidak diperkenankan buat puasa. Saya di Australia, saya ngalamin. Ya, saudara-saudara kita yang muslim kalau udah masuk Ramadan mereka nggak dapat kerjaan jamaah karena dilarang, atau mereka nggak puasa, silahkan kerja. Kenapa? Karena bagi mereka puasanya orang Islam itu bikin jadi malas, bikin jadi lemah, bikin jadi merusak perusahaan, malas-malasan akhirnya bikin perusahaan jadi turun pendapatannya gara-gara ada orang Islam di dalamnya. Dan ini menghinakan kaum muslimin jamaah. Padahal apa? Nabinya nggak ngajarin begitu. Nabinya ngajarin bangun sahur. Nabinya ngajarin untuk apa? Bangun sahur, kuatkan diri, jadikan Ramadan 2 kali lipat lebih produktif dari sebelumnya. Karena ini bukan soal malas-malasan. Ini soal bagaimana ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diperintahkan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semuanya insyaallah. Yang ketiga, jamaah, rahasia daripada bulan Ramadan, khususnya puasa itu sendiri adalah iftar. Berbuka. Nabi suruh kita untuk menyegerakan berbuka. Tadinya Nabi suruh kita mengakhirkan sahur, dan Nabi juga nyuruh kita menyegerakan berbuka. Segerakan berbuka. Jangan menunda-nunda berbuka. Ketika sudah tiba waktunya, segerakan berbuka. Bahkan kata Rasulullah SAW, ada kebaikan bagi orang yang menyegerakan berbuka puasa. Jangan menunda-nunda. Ya, dan ini hikmahnya jamaah. Dan yang paling dahsyat luar biasa, ini yang mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya. Nabi kita Muhammad SAW ngajarin kita untuk buka puasa pakai korma dan air putih. Ada apa dengan kurma? Ada apa dengan air putih? Kenapa enggak es kelapa? Kenapa enggak gorengan? Kan di sini gorengan. Ternyata jamaah yang rahmati Allah, Nabi ngajarin begitu, gak dikerjain kecuali ada sesuatu yang Allah pengen hadirkan buat kita. Dan ini luar biasa dahsyatnya jamaah. Jadi ketika seseorang berpuasa, apa yang terjadi? Orang yang berpuasa, dia punya lambung itu mengkerut jamaah. Karena tidak diisi asupan apapun seharian. Dia punya lambung menciut. Apa yang terjadi ketika dia punya lambung menciut, dia punya lambung mengkerut, ya, maka dia tidak boleh diisi sesuatu yang mengagetkan. Harus perlahan. Seperti mobil kalau baru dinyalain gak boleh langsung jalan, panasin dulu. Ya. Nah, ketika kita seharian menahan haus dan lapar, lambung kita ini mengkerut. Ketika lambung kita mengkerut, maka tidak boleh dikagetkan dengan es buah. Akan merusak lambung. Tidak boleh dikagetkan dengan makanan-makanan yang berat. Maka harus dikagetkan dengan apa? Dengan sesuatu yang manis menurut kedokteran. Dan tidak sekedar manis jamaah. Harus yang memiliki glukosa yang tinggi. Dan tidak ada makanan yang memiliki glukosa yang tinggi kecuali glukosa yang dimiliki kurma. Silakan cek di internet kalau nggak percaya. Karena kalau lambung diisi dengan glukosa yang terdapat dalam buah kurma,
maka penyerapannya akan lebih cepat, membuat lambung lebih terbuka dengan cepat dan instan karena glukosanya buah kurma. Silakan cek di internet. Dan kenapa Nabi minum air? Karena ketika glukosa itu dimakan, masuk ke dalam lambung, penyerapannya itu akan terhambat dan dilumerkan, dilarutkan oleh air sehingga masuk ke seluruh pembuluh-pembuluh darah, memiliki penyebaran yang cepat. Dan kata dokter, pembukaan lambung butuh waktu 10-15 menit untuk dia mekar. Dan itu Nabi kerjakan sholat maghrib terlebih dahulu untuk menunggu pemekaran lambungnya. Begitu lambung itu termekar, Rasulullah ngajarin kita makan kurma 3 butir, minum air, sholat maghrib, maka setelah itu makan apapun silahkan. Dan antum merasakan bedanya. Ikutin Nabi dengan ikutin tetangga. Jaga tetangga beli gorengan. Kalau antum ikutin tetangga, baru minum es buah air putih 2 botol, antum begah, gak bakal bisa ngapa-ngapain. Betul gak? Makan gorengan sedikit, gak nafsu, tapi antum bedakan, silahkan. Ini Nabi, wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi gak ngomong kecuali ada perintah dari Allah. Ada hikmah di dalamnya. Ketika orang makan buah kurma, minum air, tinggalin itu tempat makan, sholat maghrib 3 rakaat. Ya, lalu habis itu antum makan, semua yang ada di meja makan, antum bisa habisin itu semua. Tapi kalau enggak, baru nyomot sedikit, begah. Yang ada ntar sholat maghribnya deket isya. Udah mepet. Artinya apa jamaah? Nabi SAW ngajarin yang terbaik buat orang yang berpuasa. Cuman kita kebanyakan bikin aturan sendiri. Yang akhirnya ujung-ujungnya nyalain siapa? Nyalain Islam. Islam yang mana? Yang ngajarin minum es kelapa dulu sebelum makan yang lain. Islam yang mana? Yang ngajarin beli makan kue cucur dulu ketika beduk. Tapi kalau Islam ngajarin makan buah kurma, minum air, selesai, sholat maghrib, kelar. Itu ajaran Islam. Dan tidak akan menjadi penyakit. Sebab apa? Ini rahasia yang keempat. Kata Rasulullah SAW, sumu tasihu. Puasalah kalian karena puasa menyehatkan. Siapa yang ngomong sehat? Nabi. Maka Nabi suruh kita puasa karena Nabi kasih tahu sehat. Dengan syarat, ikutin sehatnya Islam. Ikutin puasanya Nabi. Jangan ikutin puasa yang lain. Kalau ikutin puasa Nabi, maka sehat menjadi jaminan bagi orang yang berpuasa. Mana buktinya? Buktinya sampai detik ini antum alamin semuanya. Tidak ada yang namanya operasi kecuali wajib puasa dulu. Dokter tidak akan berani menangani operasi kepada pasien kecuali dokter kasih syarat puasa baru boleh operasi. Ambil darah di lab, laboratorium, kalau pengen akurat puasa baru bisa ambil darah yang akurat. Artinya Nabi membuktikan kalau pengen sehat puasa. Bahkan rumah sakit yang berani mengoperasi pasien yang tidak dianjurkan berpuasa sebelum dioperasi kecuali kecelakaan, maka termasuk rumah sakit malpraktek dalam negara kita. Karena puasa menjadi syarat. Kenapa bisa begitu? Karena dengan puasa tekanan darah menurun. Menjadi tekanan darah menurun, gula menurun. Itu hikmahnya dari puasa jamaah semuanya. Makanya kalau kita ikutin puasanya Rasulullah SAW, sehat semuanya insya Allah. Amin. Jangan bikin aturan sendiri. Kalau aturan sendiri jadi penyakit. Tengah hari bolong asam lambung naik. Tengah hari bolong tahu-tahu apa? Minum. Kenapa? Asam lambung naik. Karena dia nggak ikutin yang Nabi ajarin dalam metode puasa. Dia bawa cara puasa dia sendiri. Dia bawa aturan puasa dia sendiri. Ini Rasulullah ngajarin kepada kita. Bahkan jamaah bukan cuma manusia. Antum bisa cek sendiri. Ayam betina tidak akan ketika dia ingin menetaskan telurnya, maka ayam betina tidak akan makan dan minum. Sebab kenapa? Ketika dia mengerami telurnya bisa netas secara sempurna ketika dia tidak makan dan minum. Kenapa begitu? Karena suhu di tubuhnya naik menjadi hampir 37-38 derajat untuk mempercepat penetasan telurnya. Ayam betina.
tahu bahwa puasa menjadi utama. Ular, binatang, kalau sedang mengganti kulit tidak akan makan dan minum. Artinya puasa ini Allah hadirkan tidak hanya untuk manusia, bahkan hewan sekalipun punya insting melaksanakan itu demi menjaga fisiknya, telurnya, kulitnya, kesehatannya. Karena ini bagian daripada ajaran Islam. Makanya kalau kita masuk bulan Ramadan, jangan yang dipikirin, ntar saya kuat apa enggak. Ya, harus yang dipikirin harus kuat. Ya, dan jangan takut nggak kuat. Kenapa? Kalau kita ngikutin cara yang kita bawa, nggak bakal kuat, jadi beban. Tapi kalau ngikutin cara Rasulullah, insya Allah yang diajari Nabi tidak ada kedustaan. Shadaqar Rasul alaihissalam. Ya, karena Nabi tidak pernah berdusta. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah bukakan pintu kebaikan buat kita. Allah berikan kebaikan buat kita semuanya. Amin. Dan saya sampaikan lagi kepada jamaah semuanya, berbicara soal puasa, sebenarnya puasa ini saya hanya memberikan ibarahnya tentang puasa. Tapi yang saya mau sampaikan bukan itunya doang. Saya mau sampaikan bahwasanya Ramadan ini sebenarnya puasa itu hal yang kewajiban buat kita, betul? Jadi kalau ada orang bilang saya puasa nih Ramadan full 30 hari, apa yang mau dibanggain? Kewajiban. Sama kayak sholat. Ya. Tapi apa yang membuat Ramadan itu mulia? Ini yang sering disalahpahami di kalangan masyarakat. Dan saya luruskan pagi hari ini, insya Allah jadi hikmah buat kita. Ramadan bukan sekedar puasa jamaah. Dan Ramadan tidak mulia karena puasa. Ingat baik-baik. Ramadan tidak mulia karena puasa. Karena puasa adalah perintah Allah buat kita di bulan Ramadan. Tapi Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Antum buka Al-Quran 30 juz, antum cari dari juz 1 sampai juz 30, antum tidak akan menemukan ayat yang berbunyi Ramadan kecuali satu ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Selesai, cuma itu doang, yang lainnya enggak ada. Silakan cek Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Dari 30 juz isi Al-Quran, antum cuma nemukan kalimat Ramadan cuma ada di satu ayat surat Al-Baqarah yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Selesai. Selebihnya nggak ada lagi kalimat Ramadan di dalam Al-Quran. Kecuali Allah mau ngasih tahu, ini bulan diturunin Al-Quran. Jadi bulan Ramadan mulia karena apa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi bukan karena puasa. Puasa kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Utang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mulianya Ramadan karena di dalamnya ada Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang masuk bulan Ramadan, lalu dia membanggakan dirinya dengan puasa, sama seperti orang bayar zakat lalu dia sombong dengan zakatnya, jemaah. Saya bayar zakat loh, apa yang mau dibanggain? Zakat itu ampas kotoran. Ente lagi ngeluarin kotoran ente, apa yang mau dibanggain? Ya. Sholat, saya sholat loh, apa yang dibanggain dengan sholat? Malu harusnya kalau diceritain, sebab itu kewajiban. Begitu juga puasa, saya puasa loh, apa yang mau dibanggain dengan puasa? Ini kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintah. Dan Allah sebut dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman. Hanya orang-orang yang enggak beriman Allah enggak pusingin. Allah enggak bilang ya ayyuhal muslimun. Allah enggak bilang ya ayyuhal mu'minun. Ya ayyuhal muslimun. Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang beriman, Kau perintahkan kepada kalian berpuasa sebagaimana kau perintahkan orang-orang terdahulu melaksanakan puasa. Artinya Allah tunjuk yang ngerti puasa hanya orang beriman. Ya. Jadi jangan kita puasanya enggak, tahu-tahu lebaran ikut lebaran. Ya. Puasa enggak pernah 30 hari, lebaran paling ganteng di depan baju baru. Ini sama kayak orang apa? Orang munafik. Orang munafik begini, orang munafik itu dia sholatnya di belakang Nabi tapi pengen bunuh Nabi. Orang munafik. Orang beriman yang enggak puasa, dia namanya bukan orang beriman. Tapi begitu lebaran dia paling bangga, saya menang. Menang dari mana? Keimanannya tidak dijalankan. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Makanya puasa menjadi kewajiban buat kita karena kita orang beriman.
Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dengan iman. Makanya saya sampaikan jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini, kalau antum hidup kita nih dulunya banyak dosa, hidup kita dulunya banyak beban, kita banyak bikin maksiat, banyak bikin mudorot. Cara paling gampang ngimbangin amal kita itu dengan baca Quran. Kenapa begitu? Antum buat baik, antum dapat satu kebaikan, Allah lipat gandakan jadi 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Antum sedekah dapat satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Tapi kalau kita baca Quran, setiap satu huruf 10 kali lipat. Satu huruf 10 kali lipat. Dan kata Rasulullah bukan alif lam mim 10, bukan. Alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Antum baca alif lam mim udah 30. Kita senyum sama orang, satu kebaikan. Baca 3 ayat, 30 kebaikan. Makanya baca Quran bukan sembarangan. Ganjarannya Allah lipat gandakan. Apalagi di bulan Ramadan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan jadikan hidup kita dengan Al-Quran. Sempetin baca Al-Quran. Tapi kalau bulan Ramadan berat dengan Al-Quran, catat berarti 11 bulan emang gak pernah pegang Quran. Buktinya Ramadan berat. Dan itulah sifat asli kita. Setan gak ikut campur. Jadi jangan nyalain setan. Setan gak ikut campur. Nah ini mudah-mudahan menjadi hikmah buat kita semua. Bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini hatmil Quran kita mudah-mudahan lebih banyak lagi. Amin. 1 juz sehari enteng. Setiap habis sholat 2 lembar. Habis sholat 2 lembar, ya, maka 30 hari selesai 1 juz. Ya. Dan caranya bagaimana? Ini sudah dibuktikan, bapak-bapak semua yang hadir. Apapun amal baik kita, mulai dulu. Kita tipu nih otak kita, tipu otak kita sendiri. Kita kalau mau berbuat sesuatu kan suka malas. Ya, suka malas. Langkah pertamanya apa? Tipu otak kita sendiri, kita bohongin. Contoh, antum pengen ngaji. Berat nih kalau ngaji nih. Ya, caranya gimana? Satu ayat aja. Habis itu tinggal 1 ayat. Antum buka, baca 1 ayat. Otak kita kalau belum selesai, belum berhenti tuh, Pak. Akhirnya jadi 1 kaca. Ya, karena otak manusia itu kalau belum menuntaskan pekerjaannya nggak bakal selesai. Ya, makanya antum kalau lagi main handphone diajak ngobrol biasanya nggak connect. Bentar dulu, nanggung. Karena pikiran manusia kalau belum tuntas dia nggak mau. Jadi kalau kita mau sesuatu mulai aja dulu. Ya, dan jangan mikirin saya pengen baca Quran 1 juz. Jangan, udah keburu malas duluan. Saya pengen baca 1 ayat lah. Itu bisa jadi 1 juz tuh. Gara-gara mulai dulu. Makanya cara ilmunya supaya rajin baca Quran, mulai dulu. Jangan nunda, mulai aja dulu 1 ayat. Di kereta jalan 1 ayat, buka handphone 1 ayat, bisa jadi 1 lembar. Di kantor buka 1 ayat aja bentar, 1 ayat, bisa jadi 1 lembar. Dan hidup kita penuh dengan cahaya Al-Quran. Rumah kita penuh dengan cahaya Al-Quran. Dan ingat janjinya Rasulullah, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, baca Quran karena Quran akan datang nanti di hari kiamat ngasih syafaat buat siapa yang bacanya. Mudah-mudahan Quran jadi pegangan buat kita semua. Amin. Yang bacanya lancar bagus, pahalanya luar biasa. Yang bacanya nggak lancar, tenang, 1 huruf 10 pahala. Kurang enak apa Islam? Anda bacanya nggak lancar, nggak apa-apa. 1 huruf 10 pahala. Jadi kalau bacanya pelan-pelan tuh 10 per huruf. Kayak apa ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya mau atau tidak kita beramal soleh. Ya, dan bisa dibuktikan jamaah, rizki itu ada 2. Ada rizki dari ikhtiar, yang kedua rizki dari amal soleh. Antum baik sama orang, tahu-tahu orang ngasih antum rezeki nggak disangka-sangka. Allah kirim lewat dia. Jadi rizki itu bukan apa yang kita cari, tapi bisa jadi dari amal soleh yang kita kerjakan. Kalau antum niatkan rajin ke masjid, baca Quran, rezeki Allah kirimkan lewat jalan yang nggak disangka-sangka. Jadi jangan pikir kalau saya ngaji, ntar kerjaan saya nggak dagang, nggak dapet duit. Buktiin dulu coba. Ya, imbangkan lagi dagang sambil ngaji, nunggu customer. Lihat rezekinya kayak apa. Belum pernah nyoba, udah ambil kesimpulan. Kalau saya ngaji, ntar saya nggak bisa dagang. Pernah nggak dagang sambil ngaji? Belum pernah. Cobain, lihat rezekinya kayak apa. Jadi jangan asumsi hidup kita harus berdasarkan apa? Iman. Kalau asumsi setannya banyak.
Ya, mudah-mudahan bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan kebaikan kita semua insyaallah. Amin. Allah jadikan kita penuh dengan keberkahan semuanya. Amin. Dan sholat tarawih kita penuh dengan kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan masjid-masjid di sekitar kita senantiasa menjadikan Ramadan menghidupkan malam-malamnya. Amin. Menghidupkan malam Ramadan dengan berbagai macam kebaikan. Ya, mudah-mudahan ada masjid yang menghatamkan Al-Quran setiap malam. Ada masjid yang sholat tarawihnya bermodel-model. Karena ini kan banyak masjid-masjid nih, insyaallah ya. Mudah-mudahan ya. Saya lagi nunggu kabar ada nggak masjid yang buka jam 1 malam buat tarawih. Kalau ada kita sholat di situ juga. Biar hidup malam Ramadannya. Di sini dari sini habis Isya sampai jam 9. Terus ada masjid di sono mulainya jam 11. Ada lagi masjid mulainya jam 2. Kan enak. Tiap malam kita isi tarawih. Insyaallah makmur malam kita. Ya, daripada semua masjid bikin habis Isya, habis itu nongkrong, akhirnya malamnya jadi nongkrong. Nah, mudah-mudahan kita ngidupin malam-malam Ramadan dengan kebaikan semuanya insyaallah. Ya, bulan Ramadan bulan Al-Quran, Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Allah ja'alna Al-Quran imaman buat kita semua. Allah jadikan Quran menjadi pegangan dalam hidup kita semuanya. Dan jadikan anak-anak kita min ahlil Quran, keluarga kita min ahlil Quran. Dan jadikan Ramadan ini bulannya kita mencintai Al-Quran. Menghidupkan Al-Quran. Pegang Quran di handphone kita. Buat di jalan ataupun di kantor. Di rumah siapkan mushaf kita yang terbaik. InsyaAllah Al-Quran bakal menjadi syafaat. Allah izinkan dalam hidup kita nanti. Kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini disampaikan menjadi kebaikan buat kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.